Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Tuban yang kami banggakan, pada video tutorial kali ini kita akan membahas bagaimana cara menginput rekapan nilai, ketercapaian KD, dan upload perangkat pembelajaran. Pada video tutorial ini akan dijelaskan bagaimana proses tersebut dengan menggunakan SPOT, sistem pembelajaran online terpadu, dan bagaimana ketika kita menggunakan Google Classroom. Mari kita saksikan video tutorial berikut. Baiklah, berikut adalah langkah pertama ketika kita ingin melakukan proses input nilai, cek ketercapaian KD, dan upload perangkat pembelajaran dengan menggunakan SPOT. Kita buka browser yang kita miliki. Misalnya di sini saya akan menggunakan aplikasi Chrome. Kita buka Chrome-nya. Kemudian kita akses SPOT. Masukkan alamat SPOT di URL spot.semansatuban.sch.id. Kemudian kita enter. Kemudian kita perhatikan di sebelah kanan atas, di sini ada menu masuk. Kita klik saja. Kemudian kita masukkan username atau email yang kita miliki. Kemudian masukkan password. Selanjutnya kita klik masuk. Nah, maka akan tampilan dashboard bisa kita lihat di sini. Di sini ada menu perangkat, bisa kita klik, atau kita lihat di bagian bawah di sini ada aktivitas yang bisa kita lakukan. Misalnya di sini saya klik perangkat guru. Maka nanti akan ditampilkan beberapa aktivitas yang bisa kita lakukan. Misalnya di sini kita ingin menginput nilai semester 1 untuk angkatan tahun 2021, kemudian kita klik. Nah, bisa kita maximize. Kemudian kita pilih mata pelajaran yang kita ampu. Misalnya di sini saya sebagai pengajar matematika umum, maka mouse saya arahkan ke matematika umum, maka secara otomatis di sini akan muncul triggersnya MatU sebagai kode mata pelajarannya. Kita klik, maka nanti akan menuju ke input nilai di tampilan kelas 2021 MIPA 1. Nah, yang perlu diketahui di sini adalah dalam satu sheet ini akan ada data siswa untuk satu angkatan. Jadi ada MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3 sampai dengan MIPA 8. Kemudian ada IPS 1 dan IPS 2. Untuk itu, karena dalam satu angkatan tentunya ada beberapa pengajar yang mengampu di kelas tersebut, maka nanti perlu kita isi nama guru di sini. Misalnya di sini saya sebagai guru pengajar di MIPA 1, maka nanti akan saya inputkan nama saya. Kemudian di sini H itu adalah kehadiran, KI 1 adalah penilaian sikap spiritual, KI 2 adalah penilaian sikap sosial, kemudian ada KI 4 adalah penilaian, KI 3 adalah penilaian pengetahuan, kemudian KI 4 adalah penilaian keterampilan untuk 1 KD. Misalnya dalam 1 KD ini saya ada 3 kali pertemuan dan siswa ini, misalnya Adinda, hadir 3 kali. Kemudian sikapnya misalnya baik, sikap spiritualnya, sikap sosialnya sangat baik misalnya. Teknisnya, teknik penilaian yang kita lakukan misalnya di sini ada tugas, lisan, dan tulis. Misalnya saya di sini saya pilih tulis. Nilainya misalnya adalah 86. 86 dapat dari mana? Misalnya dalam 1 KD kita melakukan 3 kali formatif
kita bisa merata-ratakan kemudian nilai hasilnya berapa. Kita inputkan di sini. Kemudian penilaian pada KI4 atau keterampilan, di sini ada beberapa teknik, ada praktek, project, produk, portofolio, dan beberapa teknis yang lainnya seperti di e-rapor. Di sini misalnya saya ingin menginputkan di portofolio. Misalnya nilainya adalah 95. Nah, untuk siswa yang lainnya atau berikutnya juga tinggal kita sesuaikan saja. Kalau misalnya di sini ingin kita copy juga bisa. Sampai di siswa terakhir di kelas tersebut. Untuk mengcopy paste biar tidak berubah format bisa klik kanan, tempel khusus nilai saja. Nah, maka nanti tidak merubah format. Dan seterusnya. Jika kita ingin kembali ke menu utama, kita arahkan mouse kita ke kembali, kemudian nanti akan muncul menu, kita klik. Jadi kembali ke menu utama. Kalau misalnya kita mengajar di mata pelajaran lain juga menyesuaikan, misalnya di sini saya pilih kimia. Nah, tinggal kita inputkan saja. Nah, apakah ketika tadi kita sudah menginputkan nilai langsung tersimpan? Jadi di sini langsung otomatis tersimpan. Jika misalnya sudah selesai, mau langsung di close juga boleh. Mau di restore semacam ini juga boleh. Misalnya saya close saja. Maka nanti secara otomatis sudah tersimpan. Nah, aktivitas yang kita lakukan jika kita reload, maka nanti di sini akan tercentang. Jadi kita sudah pernah melakukan aktivitas di situ. Begitu juga ketika kita ingin menginput cek ketercapaian KD. Kita bisa klik cek capaian kompetensi siswa untuk angkatan tahun 2021. Maka nanti kita akan diarahkan juga ke menu utama semacam ini. Misalnya pengajar matematika umum. Nah, di sini tinggal kita checklist saja. Oh, si Adinda misalnya sudah tuntas di KD 3.1 4.1 untuk semester 1. Misalnya begini. Jika ada salah satu siswa yang sudah mencapai lebih dari 1 KD, ya kita proses saja sehingga nanti dari tim kurikulum akan bisa mengetahui siapa yang termasuk kategori siswa pembelajar cepat, sedang, atau lambat. Arahkan mouse kembali ke menu. Nah, ini untuk cek ketercapaian KD. Jika sudah, bisa langsung saja di close, maka secara otomatis sudah tersimpan. Kita reload, maka nanti kita sudah melakukan aktivitas itu. Begitu juga untuk upload perangkat pembelajaran. Nah, misalnya di sini saya klik, kemudian nanti kita tambahkan saja. Nah, tambah pengajuan tugas atau laporan di sini. Selanjutnya kita cari di mana file perangkat pembelajaran kita yang kita miliki. Misalnya di sini saya buka Explorer. Kemudian saya cari di mana file yang saya miliki. Misalnya di semester 3 perangkat. Oke. Dari file yang kita miliki bisa kita blok semua. Atau bisa kita restore begini supaya kelihatan antara dua window di sini ada browser dan ada explorer, kita tarik saja. Nah, maka nanti secara otomatis akan masuk semua. Jika sudah kita blok, kita tarik, kita masukkan. Kita tunggu sampai selesai proses upload. Nah, jika sudah selesai proses upload, maka nanti akan tampil seperti di Explorer tadi. Ada cover, daftar isi, dan seterusnya lengkap. Jika sudah sesuai,
maka tinggal kita simpan. Jika belum, kita buka Explorer-nya, mana sih yang belum kita upload, tinggal kita klik, kita tahan, kita tarik saja. Jika ingin dibatalkan, tekan escape. Nah, oke. Oke, kita simpan saja. Kalau misalnya ingin cek lagi, boleh diklik edit submission. Nah, apakah sudah masuk? Oke, sudah. Kita simpan. Untuk sementara tidak usah di submit assessment, biarkan saja. Tetapi kalau misalnya dirasa sudah benar-benar fix, ya baru diklik submit. Jika belum, maka biarkan saja. Ya sudah, disubmit. Kalau sudah submit, maka nanti sudah tidak bisa kita hapus lagi atau kita ganti. Harus minta persetujuan terlebih dahulu ke Bapak Ibu yang ada di tim kurikulum, baru bisa diubah. Ya, kita kembali ke menu perangkat. Jadi itulah Bapak Ibu cara menginput nilai, cek ketercapaian KD, dan upload perangkat pembelajaran di Spot. Lalu bagaimana kalau misalnya kita ingin menggunakan Google Classroom? Kita buka tab baru atau kita buka browser baru, boleh di sini misalnya saya buka. Nah, kemudian saya akses Classroom. Kita ketikkan di URL classroom.google.com. Kita enter. Maka di sini kita diminta untuk memasukkan atau memilih akun yang kita miliki. Misalnya di sini saya pilih gunakan akun yang lain, masukkan alamat email, kemudian kita klik berikutnya, masukkan password yang kita miliki. Klik berikutnya. Nah, inilah tampilan Google Classroom yang kelas kita masih kosong. Jadi di sini Classroom yang sudah ada identitas akun email kita. Jika ingin keluar, klik keluar. Tapi kalau misalnya ini bukan akun yang kita miliki, kemudian kalau misalnya ingin menambah akun yang lain, silahkan. Nah, kemudian bagaimana kita masuk di grup atau kelas kurikulumnya untuk menginput nilai, cek ketercapaian KD, upload perangkat-perangkat yang kita miliki. Nah, nanti kita harus bergabung terlebih dahulu di kelas yang sudah terbentuk dengan menginputkan alamat atau link yang sudah di-share di grup info dinas, atau dengan cara menambahkan dengan menggunakan kode gabung kelas. Di sini ada tanda plus, kita klik gabung ke kelas. Masukkan kode yang sudah di-share. Misalnya di sini saya masukkan kode gabung kelas, kemudian ketika sudah benar, maka nanti di sini ada ikon gabung kelas sudah aktif, kita klik gabung. Nah, maka nanti secara otomatis di sini kita bisa melihat informasi-informasi yang sudah pernah diposting. Kemudian di sini juga ada tombol atau menu tugas kelas, anggota. Nah, di tugas kelas inilah nanti kita bisa menginputkan nilai semester 1, semester 3, semester 5, KRS, KHS, capaian kompetensi, kemudian ada upload perangkat. Nah, bagaimana cara bergabung ketika kita tidak menggunakan kode atau link? Misalnya di sini saya hapus dulu. Oke, saya batalkan pendaftaran.
kemudian saya ingin bergabung di kelas dengan menggunakan link. Kalau menggunakan link, copy link tersebut yang sudah di-share, kemudian paste. Misalnya di sini linknya adalah ini, kemudian saya enter. Nah, maka nanti ada pilihan semacam ini. Benarkah dengan menggunakan email ini langsung gabung ke kelas? Maka kita akan mendapatkan menu yang sama ketika kita bergabung dengan menggunakan kode kelas. Ada menu forum, tugas, dan anggota. Ya. Bagaimana cara input nilai pada semester yang ingin kita proses? Misalnya di semester 1 lagi kita ingin cek. Kalau tadi menggunakan Spot, kemudian sekarang menggunakan Classroom. Kita klik saja nilai S1 Guru 2021. Nah, menunya sama dengan yang di Spot tadi. Kita pilih misalnya kelas yang kita ampu. Misalnya, saya tadi ingin ngecek nilai di matematika umum misalnya. Dan ingin kita lanjutkan penilaiannya. Nah, jadi nilai yang tadi sudah diproses akan tampil di sini. Itu juga untuk guru mata pelajaran yang lain. Kita lanjutkan misalnya 3 kali pertemuan, ini dia sangat baik, kemudian ini baik, ada tes tulis juga, nilainya misalnya dapat 90, portofolio juga, ini dapat 90 juga misalnya. Ternyata ini ada anak yang pembelajar cepat, misalnya dia hanya 2 kali pertemuan sudah mengajukan formatif dan nilainya sudah bagus, dia lanjut lagi 1 kali pertemuan misalnya, nilainya berapa dan seterusnya, lah kita isi sesuai dengan yang kita jalankan. Oke, kembali ke menu, boleh langsung ditutup, sudah tersimpan nanti. Oke. Begitu juga untuk cek kompetensi dasar atau cek ketercapaian juga begitu. Kita klik form capaiannya. Nah, misalnya di matematika lagi. Oke, nah ini kita bisa melanjutkan. Oh ya, ini. Nah, begini. Nah, oke, kita tutup jika sudah atau kita close. Bagaimana dengan upload perangkatnya? Kalau untuk upload perangkatnya, kita klik lihat tugas. Nah, di sini ada tambah atau buat. Kita klik, kita ambil linknya atau filenya, kita browse di mana file yang kita miliki. Misalnya di sini file yang saya miliki. Oke, semester 3. Perangkat. Misalnya tadi yang kita pilih adalah silabus tadi ya. Oke. Kita pilih 2 misalnya. Nah, kita upload keduanya. Nah, silabus masuk semester 3, semester 4. Jika sudah diserahkan, jika belum ya biarkan saja, kita bisa kembali. Tapi kalau sudah boleh serahkan. Klik boleh. Kita cek lagi silabus, oh iya tadi saya sudah upload. Kalau ingin menghapus tinggal klik silang. Mau nambahkan lagi ya menyesuaikan. Jika ingin ada pesan yang ingin disampaikan silahkan saja ketik. Nah, begitu juga untuk perangkat yang lain misalnya Prota, RPP, bahan ajar, jurnal mengajar, silahkan aja diupload. Baiklah Bapak Ibu sekalian, itu yang perlu kita sampaikan terkait dengan proses input nilai, capaian kompetensi dasar, dan upload perangkat pembelajaran. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat kecepatan proses pembelajaran anak, baik itu anak pembelajar cepat atau kategori belajar cepat, sedang ataupun lambat. Jadi input nilai di sini belum termasuk
proses input nilai di e-rapor, tetapi ini adalah bahan untuk masuk di e-rapor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.